beberapa hak paten tentang tempe dikuasai oleh Amerika dan Jepang. Tempe adalah makanan khas Indonesia yang terbuat dari fermentasi, kedelai, atau beberapa bahan lain yang menggunakan beberapa jenis kapang rhizopus. Sediaan fermentasi ini secara umum dikenal sebagai ragi tempe. Tempe adalah salah satu warisan kuliner Indonesia yang sudah dikenal berabad-abad lalu oleh masyarakat Jawa. Tempe telah ditemukan dalam manuskrip Serat Centini yang mengisahkan kondisi Jawa Mataram kuno sekitar abad 16 yang lalu. Misalnya pada penyebutan nama hidangan, jai santen tempe, yaitu sejenis masakan tempe dengan santan, dan kadele tempe serundengan. Hal ini dan catatan sejarah yang tersedia lainnya menunjukkan bahwa mungkin pada mulanya tempe diproduksi dari kedelai hitam. Kata tempe berasal dari bahasa Jawa kuno. Pada masa itu terdapat makanan berwarna putih terbuat dari tepung sagu yang disebut tumpi. Tempe segar yang juga berwarna putih terlihat memiliki kesamaan dengan makanan tumpi tersebut. Cara pembuatan tempe mungkin diperkenalkan oleh orang China yang membuat produk serupa seperti tahu, tauco, atau kecap, yaitu pada proses kedelai yang dikupas kulitnya yang difermentasi dengan jamur aspergillus. Sedangkan pada tempe, penggunaan jamur rhizopus mungkin disebabkan karena adanya adaptasi yang lebih baik terhadap iklim Indonesia. Akan tetapi tidak bisa dipungkiri juga, tempe adalah benar-benar hasil dari pengetahuan turun-temurun nenek moyang masyarakat Jawa. Di daerah pesisir pantai selatan Jawa, seperti Gunung Kidul, Pacitan, dan Wonogiri, menggunakan proses tradisional dalam pembuatan tempe. Menggunakan usar, yaitu daun sisa pembungkus tempe, yang digunakan kembali menjadi ragi untuk pembuatan tempe selanjutnya. Daun yang digunakan pun berbeda-beda tiap daerah. Gunung Kidul dan Wonogiri menggunakan daun jati dan Pacitan menggunakan daun senggani yang menciptakan cita rasa yang berbeda. Popularitas tempe semakin meningkat sejak pemerintahan kolonial Hindia Belanda mulai memberlakukan sistem tanam paksa. Harganya yang murah dan mudah dibuat karena bahannya yang sederhana, mampu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat lokal. Tempe menjadi penyelamat bagi masyarakat yang harus bekerja keras dan kesulitan dalam ekonomi. Lekatnya tempe sebagai makanan murah meriah, makanan kelas bawah ketika itu, kata tempe sempat dijadikan kata yang berkonotasi negatif atau lemah, seperti mental tempe, yang merujuk pada sifat lembek. Namun seiring studi pangan yang menyebut bahwa tempe adalah sumber pangan bergizi, akhirnya semua kalangan pun semakin gemar menyantap tempe. Tempe menjadi makanan favorit karena selain enak, kandungan gizi di dalam tempe ini lebih baik dibandingkan dengan kedelai dan produk turunan lainnya. Kandungan tersebut diantaranya ialah vitamin B2, vitamin B12, niacin, dan juga asam pantotenat. Bahkan tempe merupakan satu-satunya sumber nabati yang memiliki kandungan B12, di mana kandungan ini hanya dimiliki oleh produk hewani sehingga tempe memiliki potensial yang lebih baik dibandingkan produk nabati lainnya. Konsumsi tempe rata-rata orang per tahun di Indonesia saat ini diperkirakan mencapai sekitar 6,45 kg. Umumnya tempe dimakan sebagai panganan pendamping nasi atau sebagai lauk pauk. Berikut adalah macam-macam jenis tempe. Yang pertama, tempe kedelai. Tempe kedelai adalah tempe yang umum sering kita jumpai dan konsumsi. Ada dua teknik pembungkusan yang berbeda, yaitu dengan dibungkus daun pisang dan dibungkus dengan plastik. Yang kedua ada tempe bongkrek.
Tempe ini berasal dari Jawa Tengah, terkenal di daerah Banyumas. Terbuat dari kedelai dan ampas kelapa. Tempe ini berwarna hijau tua. Untuk menghindari keracunan, jangan dimakan jika menemukan tempe berwarna kekuningan. Karena dahulu memang tempe bongkrek ini banyak menyebabkan keracunan massal bahkan sejak zaman kolonial Belanda. Yang ketiga ada tempe gembus. Tempe ini berasal dari olahan sisa ampas tahu dengan rasa gurih dan tekstur yang empuk. Olahan yang cukup terkenal dari tempe gembus adalah sate kere. Yang keempat ada tempe lamtoro. Ini terbuat dari lamtoro dan biasanya diolah menjadi masakan dengan santan kelapa dan sayur atau digoreng tepung. Yang kelima ada tempe bungkil terbuat dari ampas kacang tanah yang telah diperas kandungan minyaknya. Baik, kalau tadi adalah jenis tempe berdasarkan bahan bakunya, sekarang kita menuju ke beberapa jenis olahan tempe. Yang pertama, tempe goreng. Tidak terlalu ribet pengolahannya, tinggal bumbui dengan bawang dan sedikit garam, kemudian goreng hingga matang dan garing. Tempe goreng siap menjadi lauk pendamping nasi. Yang kedua ada keripik tempe. Keripik tempe adalah cemilan yang semakin populer saat ini. Potongan tipis, renyah, dan gurih kombinasi tekstur dan rasa yang menarik. Yang ketiga ada tempe mendoan. Mendoan adalah tempe yang dipotong tipis lebar, dicelupkan ke dalam adonan tepung berbumbu, kemudian digoreng tapi tidak sampai terlalu garing, karena itu menjadi ciri khasnya. Tempe mendoan ini makanan khas dari Banyumas, Jawa Tengah. Yang keempat ada tempe bacem. Nah, kalau yang sebelumnya tadi rasa asin gurih, kali ini cita rasa manis gurih dari tempe bacem. Diolah dengan merendam dalam campuran gula merah, kecap manis, dan bumbu-bumbu khas, sehingga menghasilkan rasa yang manis dan bumbu yang meresap hingga ke dalam tempe. Oke, itulah tadi jenis tempe dan macam-macam olahannya. Jadi tempe ini memang sudah tidak bisa terlepas dari masakan hari-hari orang Indonesia. Sayangnya, walaupun tempe sudah menjadi warisan turun-temurun, baru di tahun 2021 tempe didaftarkan sebagai warisan budaya tak benda ke UNESCO. Bahkan sempat heboh dulu karena beberapa hak paten tentang tempe dikuasai oleh Amerika dan Jepang. Meskipun begitu, tidak perlu terlalu risau karena yang dimaksud hak paten ini adalah sangat berbeda dan bukanlah proses pembuatan tempe tradisional yang kita miliki sekarang ini, tetapi hanya beberapa penelitian dan perkembangan terkait tempe. Walaupun begitu, kita tetap harus berjuang untuk selalu menjaga warisan budaya kuliner Indonesia. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.